kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita datang pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau kami pada hari ini kembali boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika umat-Mu berkumpul untuk menaikkan puji-pujian, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, Engkau akan memberikan kasih-Mu untuk melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari umat Tuhan, kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan kita yang kudus. Haleluya.
sungguh bersyukur kalau kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang berkuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang terus percaya dan berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, yang akan memberikan kami kuasa Tuhan untuk melakukan segala perkara hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat-umat yang saya undang semuanya bangkit berdiri bersama, katakan. Kesembuhan terjadi.
Kita percaya Tuhan kita tiada bandingannya. Ya Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan segala hal bagi kita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tidak ada hal yang mustahil di dalam kita, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah terpikir, tidak pernah dilihat mata, Tuhan akan sediakan buat kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Firman Tuhan katakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. firman Tuhan sama-sama kita katakan. Allah sanggup Mari angkat tangan yang percaya kepada Allah kita. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup
kita bersyukur karena kasih Tuhan Yes. yang tidak pernah habis-habisnya di Yes. dalam hidup Amin. kita. Bahkan ada kuasanya yang tidak terbatas, Yes. yang terus menyertai di setiap Terima musim kasih, kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian, katakan Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. kami percaya Kau punya banyak cara untuk menolongku Tuhan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Katakan caramu, Caramu mengangkatku,
setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kepadamu ku serahkan hidupku, Yesus. Terima kasih Sesuai kehendakmu, sesuai caramu Tuhan. Ku yang percaya, hanya yang ku nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Curahkanlah kasih-Mu memenuhiku. Haleluya. Kami bersyukur di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kirala baya shandara baya sinde. Kirala bala 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 baya shandara da 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 da. Kirala baya shandara bala 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 bala. Kirala baya shandara da 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 da. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kirala baya syada la 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 la. Kirala bala 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 baya syada. Kirala bala bala baya syada da 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 da. Biarlah Tuhan pagi hari ini juga Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kirala bala 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 baya syade. Kirala bala 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 bala
Kami bagi lagi bersama-sama katakan Lebih besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya pertolongan-Mu, janji-Mu tidak pernah terlambat Engkau genapi di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menyelamatkan kami, juga memanggil kami, memberdayakan kami di dalam kuasa roh. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di siang hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami. Kiranya Engkau disukakan atas pujian dan penyembahan yang kami lakukan. Sesungguhnya tubuh, roh dan jiwa kami adalah persembahan terbaik, persembahan yang hidup bagi Engkau. Tuhan, lawat masing-masing kami di siang hari ini. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Masing-masing menurut takaran ukuran yang Engkau sediakan bagi kami. Dan takaran itu adalah takaran yang berlimpah-limpah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dengan Ibu sekalian. Salam. Di minggu yang terakhir ini Gereja Tuhan, Gereja Bethel Indonesia memiliki tema yang spesifik, yaitu revival dan Roh Kudus. Karena kita merayakan hari Pentakosta di bulan-bulan ini. Saudara, mari kita lihat Galatia pasal 5 terlebih dahulu. Galatia pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat,
Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang diberkati adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman Allah. Nah saudara sekalian, apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu adalah perubahan. Apa yang dikehendaki adalah kedewasaan rohani. Saudara sekalian, ketika kita mempercakapkan mengenai kebangkitan revival, maka Paulus mempropos revival yang sejati itu adalah orang harus dipenuhi oleh roh. Bapak Ibu dengan saya perlu dipenuhi oleh roh. Maka hidup kita akan berubah. Kalau kita katakan saya masih sama seperti yang dulu. Artinya karakternya gak berubah, kehidupannya gak berubah, tata cara dan pola kehidupannya gak berubah. Tentu bukan ini yang dikehendaki orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Apa yang kita perlu tahu? Nanti kita lihat satu demi satu apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah saudara, revival yang sejati bagi saya dan Bapak Ibu sekalian adalah ketika hidup kita izinkan dituntun dan dipimpin oleh roh. Kita rela dan berani meninggalkan cara dan pola-pola hidup yang dikendalikan oleh daging. Bukan berarti saya tidak punya mata, jantung, kaki, bukan. Tetapi sifat kedagingan yang mengendalikan kita. Dan tugas kita adalah setiap kita, tidak peduli Anda sudah menjadi Kristen 50 tahun, 40 tahun atau baru kemarin. Tugas kita adalah menghasilkan buah roh. Saudara sekalian, ini menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Karena kita hidup di zaman yang serba cepat, serba maju. Segala sesuatu itu pasti cepat. Barista pengen menyediakan kopi yang terenak dengan cepat. Kita boleh melakukan penerbangan yang paling cepat. Saudara sekalian, sehingga kalau kita lihat yang paling susah bagi kita adalah mengendalikan diri dan antre. Katanya orang Indonesia merupakan salah satu warga Konoha yang sulit untuk antre. Kita kalau coba lihat kalau orang Korea sabar begitu udah bikin line, udah bikin barisan. Nah saudara, karena apa? Kita pengen cepat, pengen nomor satu. Dan saudara sekalian, apa yang kita lihat adalah kecapean, kelelahan. Dunia kita adalah dunia yang sangat maju. Nabi Daniel sudah menubuatkan di hari-hari terakhir akan ada pengetahuan makin bertambah-tambah. Sekarang bisa gak kita mendung ilmu pengetahuan? Kayaknya tidak. Beberapa hari yang lalu Bapak Paus itu sampai memberikan semacam peringatan terhadap mereka yang menciptakan AI dan seterusnya, karena dia bisa, saudara sekalian, menggilas kemanusiaan. Jadi Bapak Paus sudah bikin semacam catatan khusus untuk itu. Tapi pengetahuan kita tidak akan pernah bisa untuk hambat. Dia akan berkembang terus. Maka orang pintar akan makin bertambah-tambah. Apa yang kurang, saudara sekalian? Hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Itu adalah doanya Musa. Ternyata hati yang bijaksana itu menjadi langka. Kecerdasan intelektual oke, hebat punya. AI melakukan banyak hal yang menolong kepada kemanusiaan kita. Saudara sekalian, apa yang terjadi di media sosial kita? Banyak teman kita, tetapi kita belum tentu kenal dia secara pribadi. Karena kita bukan close relationship. Kita boleh terkoneksi, kita boleh terhubung, tetapi kita belum tentu tahu siapa dia secara pribadi. Saudara, banyak orang merasa dia sangat sibuk, sangat produktif, bahkan sangat religius. Tetapi saudara sekalian, pada saat yang bersamaan ada keletihan, ada kekosongan di dalam jiwa dan orang gampang betul jatuh ke dalam dosa. Udah pelayanan bertahun-tahun. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam sekejap bisa jatuh ke dalam dosa. Coba kita lihat gereja-gereja mega
di beberapa negara saudara sekalian. Ternyata setelah pandemi pengunjungnya menjadi berkurang luar biasa. Jadi jemaat yang puluhan ribu itu kemana perginya? Saudara sekalian, ada kekosongan secara religius, secara rohani. Spiritualnya tidak terisi dengan baik. Maka saudara sekalian, kita perlu revival. Kita perlu kebangunan. Kebangunan rohani itu dimulai dengan kerelaan kita untuk hidup. Tadi dikatakan dituntun oleh roh. Dituntun oleh roh Allah. Saudara sekalian, kalau pesawat itu ada pilot. Bus penumpang itu ada drivernya. Kecuali di China ya, sekarang sudah nggak perlu ada driver. Semua udah dikendalikan oleh AI. Nah saudara sekalian, ketika kita naik kereta pasti ada masinis. Untuk apa? Untuk mendrive kita, mengguide kita. Saudara sekalian, tapi di dalam kehidupan spiritual kita, seringkali kita merasa saya udah bisa dan saya bisa berjalan sendiri. Paulus katakan, ternyata kita perlu hidup dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh. Apa maksudnya? Saudara sekalian, orang yang hidup oleh roh berarti dia rela menyerahkan diri, mengendalikan hidupnya, itu adalah roh Allah. Sama seperti ketika kita naik kapal pesiar atau naik perahu sekalipun, perlu nahoda yang membawa, yang menolong kita saudari sekalian. Ternyata di dalam perjalanan rohani kita, Paulus dengan jelas katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti, menuruti, atau berada di bawah kendali daging. Saudara, selama kita hidup di dalam kedagingan, maka kebangunan itu akan sulit terjadi. Karena kedagingan akan menghasilkan kepada kebinasaan. Maka seruan daripada Rasul Paulus, hiduplah oleh roh. Berarti kita secara rela menyerahkan hidup kita di bawah kendali daripada Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Roh itu adalah roh penolong. Roh itu adalah roh penghibur. Roh itu adalah roh yang menuntun dan menyertai. Bukan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi sampai kepada kesudahan zaman. Kenapa saudara perlu roh itu? Bapak Ibu tahu bahwa roh itulah yang berbicara di dalam batin kita. Dia yang mengatakan kepada kita, ini pilihan yang keliru, ini pilihan yang salah. Tetapi manusia berdosa, batinnya itu dibutakan oleh dunia. Sehingga kecakapannya untuk memilih, kecenderungannya memilih yang keliru. Maka hidup yang dikendalikan oleh roh, kita rela untuk mengatakan roh Tuhan tuntun dan bimbing saya. Hidup oleh roh itu berarti kita melawan keinginan daging. Ini bukan berarti kita tidak perlu makan, minum dan pakai. Keinginan daging itu muncul, tadi Paulus mengomongkan beberapa contoh. Kesombongan. Saudara, rasanya lebih mudah berjumpa dengan orang sombong daripada orang yang rendah hati. Dalam komunitas sombong, paling bisa, paling kepo, paling hebat, paling dipuja, paling dipuji, paling ngetren. Apa sih sebetulnya yang kita mau cari? Kalau bukan saya, pasti pekerjaan itu tidak bisa. Kalau bukan saya, pasti program itu akan mandek. Ini sebetulnya adalah karakteristik daripada apa? Kesombongan. Haus pengakuan. Setiap orang pengen diakui, anak kecil juga pengen diakui. Remaja pengen diakui. Saudari sekalian, ayah pengen diakui juga kan keberadaannya sebagai ayah. Ibu pengen semua kita pada dasarnya aku, ego. Tetapi kalau ego kita sudah jauh lebih dominan daripada kehendak Allah, maka disinilah spiritualitas kita, rohani kita pasti merosot. Apa yang kita lakukan? Hawa nafsu.
nafsu untuk marah, nafsu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Semua kita pada dasarnya ada desire, ada keinginan. Itu Tuhan taruh di dalam diri kita. Persoalannya adalah kalau desire itu, keinginan itu mengendalikan totalitas kehidupan kita. Apa yang ditanamkan oleh keinginan daging? Itu adalah iri hati. Senang melihat orang susah. Senang melihat orang gagal. Kalau orang sukses, nanti dikatai. So kepo lah. Diomongin lah. Oh wow, macam-macam. Saudara sekalian, kemarahan. Di dalam dunia yang bekerja dengan cepat, maka emosi kita menjadi emosi yang terkuras. Maka orang sedikit-sedikit gampang marah. Kenapa ada tawuran? Enak Bandung gak tawuran. Jakarta tawuran. Gampang betul. Beda seragam aja tawuran. Petasan bunyi tawuran saudara. Apa yang terjadi saudara sekalian? Kemarahan. Dunia kita adalah dunia yang sangat konsumeristik. Jadi daya pengen belinya itu tinggi sekali walaupun itu kita tidak membutuhkannya. Konsumeristik itu adalah salah satu ciri dikendalikan oleh daging. Kalau itu yang kita perlu, enggak masalah. Saudara sekalian, keinginan daging itu adalah apa? Ambisi tanpa batas. Nah kalau kita lihat Nimrod saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian, Nimrod yang memiliki ambisi yang melampaui Tuhan. Dia mau mengendalikan banjir air bah kala itu. Dia membuat bangunan yang mungkin kala itu spektakuler. Katanya tak mengatasi Allah. Bayangkan saudara. Ambisi yang tak terbatas. Setiap kita mesti ada ambisi. Kalau enggak kita enggak ada cita-cita Bapak Ibu. Tapi ambisi tanpa ambisius. Saudara sekalian itu berpusat pada aku. Apa yang ditanamkan oleh keinginan daging bagi kita? Kebencian. Maka orang gampang untuk ribut dengan orang lain. Manipulatif. Terminologi yang banyak saudara sekalian selain kesehatan mental adalah NPD. Manusianya banyak yang sangat manipulatif. Pura-pura baik, pura-pura sayang. Tapi nanti dari belakang dia menghajar. Dia menyakiti saudara sekalian. Sangat manipulatif. Saudara iblis pekerjaannya manipulatif. Dia bapak daripada pembohong. Gaya hidup yang tak terkendali. Nah saudara sekalian kenapa banyak orang sebentar mengubah penampilannya. Sebentar saya maskulin, sebentar saya menjadi feminin. Sebentar A, sebentar B, sebentar macam-macam hal. Saudara hidup oleh Roh Kudus itu berarti kita rela dipimpin. Jadi kalau di kantor kita punya bos, punya pimpinan, maka kita harus apa? Obey. Kita mesti taat. Ada SOP yang harus kita kerjakan. Sama. Alkitab adalah SOP kita. Saudara, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup menurut Taurat. Taurat apa? Hukum yang sangat mematikan, hukum duniawi kala itu. Saudara sekalian, ada orang yang berhasil sukses melakukan hukum Taurat hanya satu, manusia Yesus. Di luar itu tidak ada. Justru dengan Taurat saudara kita cenderung untuk apa? Melawan. Konon katanya ada hukum untuk dilawan. Ada lampu merah mestinya untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Ada tata tertib kita langgar. Saudara apa itu? Keinginan daging. Revival akan terjadi kalau kita merelakan diri untuk dipimpin oleh Roh. Amin. Kita katakan bersama, aku rela dipimpin oleh Roh. 2, 3. Sekali lagi, aku rela dipimpin oleh Roh. Jadi mesti rela ya Bapak Ibu ya. Revival itu terjadi kalau ada apa? Pertobatan. Lah kan saya dulu udah bertobat. Ya betul. Sekarang hidup di dalam pertobatan enggak? Dari perbuatan apa? Pertobatan dari perbuatan daging. Dari kendali daging. Apa itu perbuatan daging? Nah saudari sekalian. Kita perlu bertobat dari perbuatan daging. Karena apa? Merusak pribadi.
Kenapa saudara sekalian? Paulus kepada jemaat di Korintus katakan demikian. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Tapi apa yang ditawarkan oleh dunia? Percabulan Bapak Ibu. Pornografi itu menjadi Indonesia salah satu negara yang darurat pornografi. Ibu wakil menteri pendidikan, dia baru seminar di dalam komunitas para pemimpin gereja. Bagaimana pendidikan di Indonesia menghadapi ini susah sekali. Bukan hanya Kementerian Kominfo ya. Tetapi bagaimana bangsa ini bisa bersih daripada itu. Rasanya sulit sekali. Dia ada di Android kita. Ada di dalam komputer kita. Ada di dalam iPhone. Di mana-mana ada. Dan itu aksesnya itu sangat mudah. Saudara, apa yang merusak kekudusan pribadi kita? Kecemaran. Persahabatan dengan dunia, Paulus ingatkan, persahabatan yang rusak akan merusak kita juga. Maka persahabatan kita itu juga perlu dikendalikan. Misalnya apa? Kata-kata kotor itu hampir umum diucapkan. Kita tidak sadar bahwa dengan kata-kata kotor itu menjadi apa? Menjadi kata-kata biasa kan. Perkataan yang kotor muncul dari mana? Pikiran yang kotor. Dari mana? Hati yang kotor. Saudara, yang muncul itu adalah apa? Hawa nafsu, tadi kita sudah lihat. Berhala. Saudara sekalian, berhala itu segala sesuatu yang mengganti kedudukan Tuhan. Di tengah-tengah dunia kita, dunia yang modern, masih ada gak praktikum untuk sihir, okultisme? Masih banyak Bapak Ibu. Okultisme. Kita sudah hidup di zaman teknologi digital, tetapi okultisme di sana sini masih terjadi saudara sekalian. Perseteruan itu merusak kita. Saudara, perbuatan daging itu merusak penyembahan kepada Allah. Apapun yang mengendalikan kita, yang menguasai kita lebih daripada posisi Tuhan adalah berhala. Kenapa banyak orang korupsi? Cinta uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala, bukan dikatakan butuh uang ya. Cinta akan uang, mengingininya lebih daripada yang lain. Maka Alkitab mengatakan itu adalah berhala. Apa yang bisa jadi berhala? Popularitas. Orang bisa lakukan apapun supaya menjadi apa? Populer. Pengen terkenal. Saudari sekalian, Firaun adalah penguasa yang pengen apa? Populer. Ketika dia kalah dengan tulah tuh wah hatinya marah. Panggil lagi ahli jampi, panggil ahli sihir. Okultisme diberlakukan untuk melawan siapa? Musa dengan Harun. Saudari sekalian pengen populer. Jabatan. Kalau jabatan menggantikan posisi daripada Tuhan, maka itu menjadi berhala. Tubuh bisa menjadi berhala. Coba Bapak Ibu, berapa banyak orang yang permak tubuh hanya untuk apa? Keinginan daging kan. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang prestasi, pencapaian itu bisa menjadi berhala. Saudari sekalian, relasi bisa menjadi berhala. Kenyamanan bisa menjadi berhala. Saudari sekalian, segala sesuatu itu bisa menjadi berhala. Nah, Paulus mengatakan perbuatan daging ini membuat kita tidak bisa dipimpin oleh roh. Perbuatan daging selain merusak diri, merusak penyembahan, juga merusak relasi dengan sesama. Kenapa muncul perseteruan? 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah ya, arena sepak bola itu menghancurkan ya saudara sekalian di Jayapura ya Sentani. Luar biasa. Karena apa? Hanya oleh karena tim. Oh kemarin Bapak Ibu rame ya Bandung ya. Bapak Ibu jadi juara ya. Waduh berkatnya bagi Bapak Ibu hebat sekali ya. Tetapi itu mungkin untuk kebersamaan iya. Tetapi relasi dengan sesama baik apa enggak? Saudara sekalian, perseteruan. Perselisihan. Orang tua dengan anak bisa berselisih. Berselisih pandangan. Berselisih pendapat. Berselisih karena pendapatan juga saudara. Apa yang merusak relasi kita dengan sesama? Tadi iri hati, amarah. Kalau kepentingan diri kita sendiri jauh lebih kuat. Saudara, apa yang ada pada kita sekarang? Roh pemecah.
Dan ini ada di mana-mana. Perhatikanlah partai berbeda, narasinya menjadi negatif, melakukan hoax, melakukan bullying. Padahal musinya warna beda ya nggak apa-apa dong. Musinya pelangi-pelangi kan menjadi bagus begitu. Nah saudari sekalian, roh pemecah itu ada di mana? Bahkan ada di dalam lembaga gereja. Saudari sekalian, kenapa gereja cenderung pecah? Ada apa saudari sekalian? Ada roh, ada spirit pemecah. Roh pecah belah saudari sekalian. Kalau kita hidup di dalam situasi seperti ini, maka keluarga menjadi tidak tentram. Kalau spirit itu ada di dalam rumah, kita bekerja tidak tentram. Kalau spirit itu ada di dalam dunia kerja, kita tidak menjadi tentram. Kalau itu ada di dalam sekolah, mestinya anak-anak di sekolah itu belajar dengan baik. Nah tetapi saudari sekalian, anak-anak cenderung menjadi apa? Melawan. Cenderung untuk apa? Berontak saudari sekalian. Apalagi kemabukan. Mabuk harta. Bukan hanya mabuk untuk minum. Mabuk jabatan, mabuk uang dan seterusnya. Pesta pora. Saudara, ini kan ditawarkan oleh dunia. Perbuatan daging itu merusak bukan hanya masa sekarang. Itu untuk masa depan. Maka Paulus jelas tadi dikatakan terhadap semuanya itu. Perbuatan daging itu Paulus katakan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kenapa kita datang di gereja? Untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Setiap orang yang dipenuhi oleh roh Allah, diberikan otoritas, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan menjadi apa? Warga daripada kerajaan Allah. Gereja adalah simbol persekutuan yang menjadi representasi dari apa? Kerajaan Allah. Di dalamnya ada cinta kasih, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada penyembahan, di dalamnya ada etika. Maka dikatakan etika kerajaan Allah. Di dalamnya ada kesembuhan dan kepulihan. Di dalamnya ada sukacita. Di dalamnya saudara sekalian ada kelepasan dan pembebasan. Itu kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu ketika orang sembuh. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu ketika firman Allah mereka pelajari. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu ketika kuasa kegelapan itu dilenyapkan. Ketika penyakit itu dilenyapkan. Nah saudara sekalian, revival itu berurusan dengan apa? Tubuh kita, fisik kita, jiwa kita, roh kita. Jadi tidak mungkin saudara sekalian hanya satu bagian bagi kerajaan Allah. Maka dikatakan kita harus bertobat dari perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan Allah. Amin. Kita katakan bersama, aku meninggalkan perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus kan mengaku ya, ketika Yesus berdoa di Getsemani, rohnya nurut, tapi daging ini lemah adanya. Maka kita perlu apa Bapak Ibu? Revival itu harus ditunjukkan dengan apa? Buah daripada roh yang kita tampilkan bukan nanti. Bukan di kekekalan, sekarang. Di dalam kehidupan sehari-hari. Revival terjadi kalau kita mengizinkan hidup kita dipenuhi oleh buah roh. Nah apa itu Bapak Ibu? Nah saya mencatat beberapa hal. Kita dipanggil menghasilkan buah roh. Yang pertama, buah roh pasti memulihkan hati. Apa obat bagi yang stres? Hati yang damai. Apa obat bagi mereka yang depresi? Hati yang damai. Apa yang diperlukan oleh orang yang kehilangan? Hati yang damai. Kasih itu menyembuhkan kehidupan yang ego Bapak. Jadi harus apa? Kasih. Iman, pengharapan, kasih. Paulus katakan yang jauh lebih besar adalah kasih. Saudari sekalian, apa yang dirindukan oleh dunia? Tidak peduli Anda anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, agamanya apapun. Semua kita memerlukan kasih. Apa yang kita perlukan Bapak Ibu? Sukacita.
Sukacita itu merupakan kekuatan. Di atas apa? Tekanan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Ibu bapak damai sejahtera itu menenangkan hati yang gelisah. Nah saudara, dunia kita dunia yang gelisah. Dunia yang bergerak terus kadang-kadang tanpa kepastian. Sehingga yang diperlukan adalah Roh Kudus mengendalikan hati kita. Saudara sekalian, buah roh itu bukan hanya urusannya dengan hati. Buah roh itu akan memulihkan relasi yang rusak. Untuknya diperlukan apa? Kesabaran. Kesabaran itu untuk mendorong orang gak menyerah. Termasuk kesabaran untuk apa? Melepaskan pengampunan. Apa kebalikannya? Amarah. Amarah yang diperlukan adalah apa? Kesabaran. Kitab Kolose mengatakan long suffering. Itu definisi daripada kesabaran. Panjang sabar untuk menderita. Itu yang disebutkan dengan kesabaran. Dunia modern menolak apa? Penderitaan, pergumulan, menolak salib. Saudara sekalian, relasi yang rusak itu perlu apa? Murah hati, generous. Saudara, murah hati itu berarti memberikan kasih sayang yang tulus kepada sesama. Kita memerlukan orang yang penuh dengan kemurahan, saudara. Murah hati bukan hanya untuk membagi sesuatu, membagi materi, tetapi juga kepedulian. Saudara sekalian, apa yang diperlukan oleh dunia yang rusak ini adalah kebaikan. Di dalam kebaikan ada cinta kasih, ada belas kasih terhadap sesama. Jadi buah roh ini memiliki dampak hubungan kita di dalam rumah, di dalam komunitas, di gereja itu perlu dipulihkan. Relasi yang rusak. Relasi yang rusak kita warisi dari mana? Dari leluhur kita. Adam dengan Hawa. Tetapi ingatlah Yesus mati. Dia naik di atas salib. Supaya hubungan kita dengan Allah itu menjadi baik. Tetapi hubungan kita juga dengan sesama itu menjadi baik. Buah roh itu membentuk karakter. Jadi inti daripada karakter Kristen apa sih? Buah roh. Kedewasaan seorang Kristen itu apa? Buah roh. Saudara sekalian, keseluruhan daripada poin-poin itu. Apa yang diperlukan di dalam karakter saudara sekalian? Kesetiaan. Kita bisa memulai bisnis dengan mudah barangkali. Tapi setia menjalankan bisnis itu perlu pengorbanan. Kita memulai pelayanan, oke. Tetapi melanjutkan pelayanan itu menjadi pengorbanan. Alkitab mengatakan setialah bukan separuh jalan. Setialah sampai mati. Maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Ayah yang setia, mami yang setia, anak-anak yang setia, pengerja yang setia, karyawan yang setia, mahasiswa yang siapapun. Kita diperlukan kesetiaan. Saudara sekalian, karakter itu akan kelihatan di dalam apa? Kelemah lembutan. Saudara, amarah itu adalah orang yang dikendalikan oleh daging. Bukan tidak boleh marah. Tetapi amarah itu menjadi karakter, menjadi sifat. Dia memerlukan apa? Kelemah lembutan. Yesus mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara sekalian, bahayanya kita gampang mudi. Mudah mengikuti keinginan hati. Keinginan daripada emosi. Tetapi buah roh yang akhir. Kendali diri, kontrol diri, penguasaan diri. Saudara sekalian, kita perlu kontrol diri dalam segala sisi kehidupan. Kenapa ada aturan supaya kita bisa kontrol diri? Makanan perlu dikontrol, kesehatan perlu dikontrol, pekerjaan perlu dikontrol. Saudara sekalian, kita semua diberikan waktu 24 jam. Bagaimana kita memanfaatkan 24 jam? Ada orang yang dengan santai, ada orang yang kerja ekstra menjadi workaholic. Ada orang saudara sekalian yang bisa mengaturnya dengan baik. Maka kita diperlukan kontrol diri. Semua atlet mesti bisa ngontrol diri. Kenapa mereka perlu saudara pelatih ya, trainer. Supaya kontrol dirinya itu terjaga. Smashnya itu kurang baik. Tendangannya itu melenceng. Posisinya itu kurang tepat. Kenapa perlu trainer? Kontrol diri.
Saudara sekalian, ternyata kontrol diri itu adalah buah roh. Dan ini yang paling sulit. Yakobus mengatakan demikian. Lidah kita ini barang kecil. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Dalam worship, dalam doa-doa kita, dalam pelayanan kita. Tapi dengan lidah yang sama, kita bisa membunuh orang lain walaupun tanpa senjata. Membunuh dengan apa? Menghancurkan orang dengan lidah kita. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena dibully. Coba bayangkan lidah kita menjadi lidah yang sangat tajam. Konon katanya netizen Indonesia paling jahat se-Asia. Negeri Konoha, waduh, katanya paling sadis. Oh, sampai orang lain takut dengan kita. Padahal saudara sekalian, kita hanya gunakan apa? Jari-jari kita. Kita bisa tidak mengontrol diri saudara sekalian. Betapa bahayanya. Dulu orang menggunakan proxy war ya untuk perang ya. Tetapi sekarang semua kita bisa melakukannya. Selalu saya katakan jangan bully hamba Tuhan di sosial media. Karena yang tertawa itu adalah iblis. Saudara sekalian jangan bully orang tua di sosial media. Yang tertawa itu adalah iblis. Kalau anak kita punya kelemahan jangan bully di sosial media. Yang menang itu adalah iblis. Jari-jari perlu dikontrol. Telinga, apa yang paling enak bagi kita? Bad news is a good news. Yang kita selalu dengar apa? Paling cepat dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan ngantuk kan? Coba dengarkan gosip. Aduh, berbinar-binar langsung. Telinga kita menjadi sangat terbuka. Saudara sekalian, apa yang enak bagi lidah kita? Yang taste-nya menyukakan kita. Tetapi Amsal mengatakan, taruh pisau di leher, kontrol diri. Kenapa Alkitab mengatakan jaga hati? Dengan segala tindak tanduknya secara apa? Waspada. Dulu ada Bang Napi ya, di RCTI zaman dahulu ya. Waspada, waspada. Kejahatan muncul karena ada kesempatan. Apa yang hendak dikatakan Bang Napi? Kontrol diri. Saudara, penguasaan diri ini bagian yang tersulit yang kita bisa lakukan. Maka Yakobus mengatakan dengan satu lidah ini kita bisa menaklukkan kota. Tetapi dalam sekejap bisa menghancurkan yang lain. Maka di antara kamu jangan cepat-cepat orang menjadi apa? Guru. Nah itu repot juga buat saya ya. Karena katanya guru akan dihakimi jauh lebih sulit. Guru katanya ditiru, digugu. Tapi apa yang terjadi dengan guru kita? Kita bisa bully guru loh sekarang. Ya toh, guru bisa dilawan Bapak Ibu. Ketika guru disiplin bawa ke hak asasi manusia. Guru-guru juga kehilangan integritas, kehilangan moralitas. Kehilangan kesetiaan menjadi tidak pantas untuk dicontoh. Mari kita balik kepada Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa revival terjadi kalau kita kontrol diri kita ini menjadi sangat baik. Nah buah roh itu apa Bapak Ibu? Buah roh itu kerelaan meninggalkan hidup lama. Itu sudah dipakukan. Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya sejatinya yang baru sudah datang. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus. Ya sudah menyalibkan daging. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini keinginan hawa nafsu yang dikontrol dosa ya Bapak Ibu ya. Ini keinginan yang dikontrol oleh dosa. Saudara ini yang kita lihat sekarang di dalam dunia. Orang pengen menguasai energi saudara sekolah, apapun bisa dilakukan. Entah itu politik, entah itu kebijakan untuk mengendalikan apa? Energi. Untuk mengendalikan manusia kita bisa lakukan segala macam cara. Nah tetapi Alkitab mengatakan bahwa hidup lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah Roh Kudus
menjadi pengendali kita, menjadi irama dari denyut jantung kita setiap hari. Roh yang kalau kita boleh menghirup udara segar, maksudnya Roh Kudus bekerja di sana. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Kita katakan bersama, aku meninggalkan hidup dalam kedagingan. Aku belajar menampilkan buah Roh. Aku tekun menampilkan buah Roh. Aku menghasilkan buah Roh. Saudara, apa yang kita perlu lakukan? Mari kita berjalan di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Perhatikan rasul-rasul, dia pengen ke sana, Roh Tuhan mengatakan enggak ke sini. Paulus berulang-ulang berkunjung ke satu kota, Tuhan mengatakan enggak, belum waktunya. Nah, tetapi kalau kita lihat nabi-nabi berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Roh. Kita mesti mengatakan, Tuhan, ini cocok dengan kehendak-Mu apa enggak? Ini keinginan saya atau keinginan Tuhan? Pakai pendengaran kita untuk mendengarkan suara Roh. Suara itu seringkali memanggil kita dengan lembut, bukan dengan ugal-ugalan, bukan dengan asal-asalan. Karena dia terlalu lembut, maka kita seringkali menutupinya dengan emosi kita. Kalau kita dituntun oleh Roh, pasti kita hidup di dalam kebenaran. Kita mesti meninggalkan kendali daripada daging, digantikan oleh kendali daripada Roh. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus berarti kita menampilkan hidup dengan buah Roh. Saudari sekalian, jadilah agen yang melakukan revival. Mulai dari diri kita. Karena Tuhan berbicara dengan kita. Roh Tuhan mau menuntun dan mengendalikan kita. Semua kita sama di hadapan Allah. Yang melakukan revival bukan karena jabatan dan kedudukan. Tetapi adalah hati yang terbuka di hadapan Allah. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, amin, untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, ini doa kami siang hari ini di hadapan Engkau. Kami membuka hati dan seluruh hidup kami
untuk dijamah oleh kuasa roh-Mu. Kiranya roh-Mu yang kudus mengendalikan seluruh hidup kami, tuntun dan pimpin kami. Maka kami diberikan otoritas untuk mengendalikan keinginan daging. Kami tahu keinginan daging membawa kepada kebinasaan karena dikendalikan oleh dosa. Maka kami perlu roh-Mu yang kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalirlah Engkau di dalam hati dan hidup kami. Kami mau berpartisipasi di dalam revival yang Tuhan sediakan. Bapa, ini hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Kami persembahkan kepadamu. Pakailah menurut apa yang Bapa mau. Di atas seluruh kehendak, kerinduan dan keinginan kami. Izinkan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Tuhan memberkati. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami atas nama Gembala dan Sujemaat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Gernaida untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Terus kati.